Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Khairunisa Novia Ismiana, Latifatul Kolbiyah, dan Muhammad Azza Dwinanda. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang tokoh ilmuwan muslim dan perannya dalam kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azza Dwinanda. Di sini saya akan membawakan materi tentang para ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Namun sebelum kita memulai materi kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, dengan nama Abu Al-Hasan. Ia pindah ke Tabaristan sehingga dikenal dengan nama At-Tabari. Ayahnya Sahal bin Bishr adalah seorang pejabat negara berpendidikan tinggi dan dihormati masyarakat. Ali bin Sahal At-Tabari masuk Islam pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim. Dia mahir berbahasa Syria dan Yunani, dua bahasa yang menjadi sumber dalam tradisi pengobatan kuno. Selanjutnya, At-Tabari dikenal sebagai seorang dokter. Dia juga menjadi ilmuwan yang menulis ensiklopedia kedokteran. Karyanya yang berjudul Firdaus Al-Hikmah yang ditulis setelah ia memeluk agama Islam. Buku tersebut dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan sendiri ke dalam bahasa Syria. Secara garis besar, buku ini dibagi ke dalam 7 bab. Bab pertama berjudul Kulliyat At-Tibb, memuat masalah doktrin ilmu kesehatan terkini. Bab kedua menguraikan bagian-bagian organ tubuh manusia, peraturan tentang menjaga kesehatan, dan laporan tentang penyakit-penyakit yang menghinggapi otot. Bab ketiga menguraikan tentang diet. Bab keempat berisi tentang seluruh penyakit yang bisa menimpa badan. Bab kelima menguraikan tentang rasa dan warna. Bab keenam menjelaskan tentang obat-obatan dan racun, sedangkan bab ketujuh membicarakan tentang astronomi dan juga lintasan pengobatan ala India. Al-Rabbani At-Tabari bukan hanya seorang dokter, tapi juga ilmuwan yang menguasai berbagai ilmu. Diantaranya adalah ahli dalam ilmu astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ia merupakan guru dan Zakaria Abu Bakar Ar-Razi, seorang ahli pengobatan muslim terkenal lainnya. Buku lain yang pernah dia tulis adalah Din Ad-Daulah, Agama Negara, dan Hifzu As-Sihah, Menjaga Kesehatan. Selanjutnya yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau Ibnu Sina. Di dunia barat, Ibnu Sina dikenal dengan nama Avicenna. Ia lahir bulan Safar 370 Hijriah di Ifsina, suatu negeri kecil dekat Permitan, Bukhara. Orang tuanya pejabat tinggi pada masa dinasti Saman. Ibnu Sina dibesarkan di Bukhara. Pada usia 10 tahun, ia sudah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan berhasil menghafalkan Al-Quran. Abu Abdillah Nafili, Ibnu Sina mempelajari ilmu logika melalui Isagoge dan Porfiri, Euclid dan Almagest Ptolemus. Setelah itu ia mendalami metafisika Plato dan Aristoteles. Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran dari Isa bin Yahya, seorang ilmuwan Kristen. Di usia yang ke-17, Ibnu Sina telah dikenal sebagai seorang dokter. Ia pernah mengobati Pangeran Nuh Ibnu Mansur sehingga kembali pulih kesehatannya. Sejak saat itu, Ibnu Sina mendapatkan akses untuk mengunjungi perpustakaan istana terlengkap, yaitu Kutub Khana. Dalam dunia kedokteran, Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim pertama yang menemukan peredaran darah manusia. Teorinya disempurnakan oleh William Harvey 600 tahun kemudian. Dia juga yang pertama kali mengatakan bahwa selama dalam kandungan
dari Ibnu Sina berjudul Al-Qanun fi At-Tib. Buku ini merupakan kumpulan pemikiran Yunani Arab tentang kedokteran. Buku tersebut menjadi rujukan bagi para mahasiswa kedokteran abad ke-12 sampai abad ke-17 Masehi. Isinya antara lain menjelaskan tentang pembedahan mediastinum dengan pleurisi, pembengkakan pada paru-paru, mengenai kemungkinan penalaran penyakit saluran pernafasan terutama asma dan TBC melalui pernafasan, dan penyebaran berbagai penyakit melalui air dan debu. Ibnu Sina juga memberikan diagnosa ilmiah tentang penyakit ankylosing, infeksi usus kecil akibat cacing, dan menyebutkan cacing pita sebagai penyebabnya. Secara keseluruhan terdapat 170 jenis obat-obatan yang disebutkan dalam buku tersebut. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak pengobatan modern. Karya-karya Ibnu Sina lainnya adalah sebagai berikut. 1. Buku tentang politik seperti Risalah As-Siyasah fi Isbati An-Nubuwah Al-Arzaq. 2. Buku psikologi An-Najat. 3. Buku tentang kedokteran lainnya Al-Urjuzah fi At-Tib, Al-Adwiyah, Al-Qalbiyah, Kitabuhu Al-Qaulani, Majmu'ah Ibnu Sina Al-Kubra, dan lainnya. Selanjutnya ilmuwan muslim lainnya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi berasal dari Persia, lahir di Rey pada tahun 865 Masehi. Di dunia barat ia dikenal sebagai panggilan Ar-Razis. Ar-Razi adalah murid Ali bin Sahal Rabban At-Tabari yang cemerlang. Setelah mempelajari matematika, astronomi, logika, sastra, dan kimia, ia memusatkan perhatian pada kedokteran dan filsafat. Ia menjadi seorang dokter dan filosof besar pada zamannya. Dalam waktu yang relatif cepat, ia mendirikan rumah sakit di Rey, salah satu rumah sakit yang terkenal sebagai pusat penelitian dan pendidikan medis. Sedang beberapa waktu kemudian, dia juga dipercaya untuk memimpin rumah sakit di Baghdad. Beberapa ilmuwan barat berpendapat bahwa beliau juga merupakan penggagas ilmu kimia modern. Hal ini dibuktikan dengan hasil karya tulis maupun hasil penemuan eksperimennya. Ar-Razi berhasil memberikan informasi lengkap dan beberapa reaksi kimia serta deskripsi dan desain lebih dari 20 instrumen untuk analisis kimia. Sebagai seorang kimiawan, beliau adalah orang pertama yang mampu menghasilkan asam sulfat serta beberapa asam lainnya, serta penggunaan alkohol untuk fermentasi zat yang manis. Beberapa karya tulis ilmiah dalam bidang ini adalah: 1. Kitab Al-Asrar yang membahas tentang teknik penanganan zat-zat kimia dan manfaatnya. 2. Liber Experimentorum membahas pembagian zat ke dalam hewan, tumbuhan, dan mineral yang menjadi cikal bakal kimia organik dan kimia non-organik. Ketiga yaitu Sir Al-Asrar, ilmu pencarian obat-obatan dari tumbuhan, hewan, dan simbolnya dan jenis terbaik untuk digunakan dalam perawatan. Karya tulisnya yang termasyhur adalah Al-Hawi. Sebagai ensiklopedi kedokteran yang terdiri dari 20 jilid, buku ini berisi ilmu kedokteran Yunani, Arab, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1279 Masehi. Sejak saat itu, buku tersebut menjadi rujukan berbagai universitas di Eropa sampai abad ke-17 Masehi. Buku lainnya yang terkenal berjudul Fil al-Judari wa al-Hasbat yang membahas tentang penyakit campak dan besar. Selanjutnya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq al-Sabah al-Kindi. Nama al-Kindi berasal dari nama salah satu suku Arab terbesar sebelum Islam, yaitu suku Kindah. Al-Kindi lahir di Kufah pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Ayahnya bernama Ibnu Wasabah pernah menjadi gubernur Kufah pada masa kekhalifahan Al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid. Kakeknya Al-Ashi'as bin Qais dikenal sebagai salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Al-Kindi menguasai 3 bahasa penting, yaitu bahasa Yunani, bahasa Suryani, dan bahasa Arab. Al-Kindi merupakan filosof muslim pertama pada saat itu sampai dengan abad ke-7 Masehi. Al-Kindi menerjemahkan dan menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme, yaitu karya yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yunani kuno. Dia juga dikenal sebagai pemikir muslim pertama yang menyelaraskan filsafat
dan agama. Salah satu karya Al-Kindi di bidang filsafat adalah Risalah fi Maqdal al-Mantiq bi Istifa al-Qaul fih yang berisi tentang pengantar ilmu logika. Yang kelima adalah Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Muhammad bin Ahmad Al-Imam Al-Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tusi pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya seorang pemintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Pada masa kecilnya, Al-Ghazali sudah belajar ilmu fikih kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Raziqani, teman ayahnya sekaligus orang tua asuhnya. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan daerah Nisapur, lalu pergi ke Muaskar dan mengunjungi Perdana Menteri Nizam Al-Muluk atas permintaan Bani Saljuk. Pada tahun 484 Hijriah, Nizam Al-Muluk melantik Al-Ghazali sebagai guru besar dan mengajar pada perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad. Di samping itu, Al-Ghazali juga diangkat sebagai mufti yang bertugas membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Al-Ghazali menulis banyak kitab di berbagai bidang ilmu pokok pada zamannya. Di antaranya, yang pertama, Ihya Ulumuddin yang membahas tentang ilmu agama. Yang kedua, Tahafut al-Falasifah yang menjelaskan pendapat para filsuf dari sudut pandang agama. Yang ketiga, Al-Basit yang menjelaskan tentang fikih, dan masih banyak lagi. Yang keenam adalah Ahmad bin Muhammad bin Yaqub bin Miskawayh atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Miskawayh atau Ibnu Maskawayh. Nama itu diambil dari nama kakeknya yang semula beragama Majusi kemudian masuk Islam. Julukannya adalah Abu Ali yang merujuk kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Di samping itu, ia juga bergelar Al-Qazin yang berarti bendaharawan. Jabatan sebagai bendaharawan itu berlangsung pada kekuasaan Adud ad-Daulah dari Bani Buwaih. Ibnu Maskawayh dilahirkan di Rai. Ibnu Maskawayh juga diberi gelar sebagai guru ketiga setelah Al-Farabi dan Aristoteles, sebagai bapak etika Islam yang telah merumuskan dasar-dasar etika dalam kitabnya Tahzib al-Akhlaq wa Tathir al-Araq. Ibnu Maskawayh merupakan seorang dokter, ahli bahasa, dan sejarawan. Kemasyhurannya bahkan melebihi pendahulunya, yaitu At-Tabari. Yang selanjutnya pada bidang kimia, yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan. Beberapa karya yang dihasilkan oleh Jabir bin Hayyan adalah 1. Kitab Al-Kimya, 2. Kitab Al-Sab'in, 3. Kitab Ar-Rahmah, 4. At-Tajmi, 5. Al-Zilak Al-Syarqi, 6. Book of the Kingdom, 7. Book of Eastern Mercury, 8. Book of Balance. Yang terakhir yaitu bidang astronomi, yaitu Muhammad Al-Khawarizmi atau Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Beberapa karya antara lain: 1. Al-Jabar wa Al-Muqabalah, 2. Pemakaian sekan dan tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi, 3. Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, 4. Contoh-contoh soal matematika, 5. Memperkenalkan sistem nomor, 6. Sin kos tangan, 7. Memperkenalkan ilmu astronomi, dan sebagainya. Cukup sekian dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.